Jadi mahkota di sini adalah berbicara tentang satu proses bagaimana mengenal Tuhan. Satu garis keturunan sampai ke bawah-bawah itu adalah hidup mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Shalom Go Traders, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, dan kita akan kembali melanjutkan renungan kita di Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Ya, satu ayat saja. Saya akan bacakan ya. Mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ya, satu ayat ini menurut saya cukup fantastis ya, karena ini kalau kita bandingkan mirip dengan Amsal 16 ayat 31 tentang rambut yang putih. Ini merupakan sebuah kehormatan sebenarnya, baik itu rambut putih, mahkota, dan kehormatan gitu ya. Itu adalah bicara tentang kehormatan. Nah, namun ada hal yang penting. Mahkota ini bukan didapatkan dari instan, cepat, lalu kemudian ini menjadi satu tujuan yang sangat ingin diperoleh cepat begitu ya. Tidak. Kita seringkali berpikir bahwa dalam budaya-budaya tertentu mungkin ya, kalau sudah punya anak, lalu kemudian anak ini punya anak lagi, cucu begitu ya, dan sukses semua, sudah menikah semua, maka kita anggap hidup kita itu sudah komplit, sudah lengkap. Dan kita juga memiliki satu pemahaman bahwa kita harus menghormati nenek-nenek moyang kita begitu ya, dengan sangat hormat misalnya begitu. Dan walaupun sudah nenek moyang sudah jauh-jauh sekali misalnya begitu, kita tetap harus menghormatinya. Nah, bagaimana dengan konsep Alkitab? Di sini Amsal bicara bahwa mahkota di sini itu bukan sebuah mahkota yang tadi dalam pemikiran tadi ya, bahwa anak saya sudah menikah lalu kemudian punya anak lagi dan semua sudah menikah dan seterusnya, maka dianggap sukses. Tidak demikian. Ternyata mahkota dan rambut putih yang tadi kalau kita lihat di Amsal 16 ayat 31 itu hal yang sama, yaitu bagaimana orang tersebut hidup takut akan Tuhan. Ketika dia hidup takut akan Tuhan, maka dia akan menurunkan cara hidup takut akan Tuhan kepada anaknya. Dan anaknya akan menurunkan hidup takut akan Tuhan kepada anaknya lagi, yaitu cucunya. Jadi mahkota di sini adalah berbicara tentang satu proses bagaimana mengenal Tuhan. Satu garis keturunan sampai ke bawah-bawah itu adalah hidup mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Jadi itulah yang menjadi fokus daripada mahkota itu. Jadi bukan sekedar fokus secara biologis ya, punya anak, semua sudah nikah dan seterusnya, tidak. Tetapi bagaimana meraningkan kehidupan generasi ke generasi, itu yang menjadi fokusnya. Itulah yang menjadi mahkota kita di akhir finish hidup kita. Nah, saya rasa mungkin banyak di antara kita yang merasakan bahwa ada orang yang sudah di levelnya sangat senior begitu ya, tetapi anak sampai cucu-cucunya itu berantem tiap hari gitu ya. Tidak ada kedamaian sama sekali. Boleh dikatakan dalam kehidupannya mungkin 10% kedamaian, 90% itu pertengkaran isinya. Ini menjadi satu pertanyaan, apakah ini yang menjadi tujuan hidupnya gitu ya. Jadi ketika kita memiliki garis keturunan, maka sebenarnya kita harus fokus kepada mahkota itu. Mahkota itu adalah hidup takut akan Tuhan. Maka kalau kita hidup takut akan Tuhan, keturunan di bawah ini pasti akan menghormati. Pasti akan menghormati yang di atasnya dan di atasnya dan di atasnya. Karena apa? Telah memberikan keteladanan yang luar biasa tentang hidup takut akan Tuhan. Banyak anak-anak ataupun cucu yang dipaksa untuk menghormati orang lebih tua lagi. Kenapa? Ya karena lebih tua, hormati saja. Walaupun hidupnya amburadul ya, walaupun hidupnya sudah berantakan kemana-mana, melakukan dosa, hormatin saja begitu ya. Karena dia sudah orang tua, misalnya begitu. Nah, saudara ini hati-hati ya. Jadi jangan sampai kita salah kaprah di sini. Kehormatan yang di sini dimaksud oleh Amsal ini adalah dia mendapatkan kehormatan karena dia telah hidup takut akan Tuhan. Itulah yang menjadi fokus hidup kita. Kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita misalnya begitu ya, di bawah garis keturunan kita itu, kita ingin mendapatkan kehormatan, kasih sayang dan seterusnya, gampang. Hidup takut akan Tuhan. Bukan karena kita sudah tua maka kita harus dihormati. Maka kehormatan yang kita dapat itu adalah sekedar apa ya? Ya, daripada ribut ya sudahlah kita hormati gitu ya. Sekedar basa-basi jadinya. Kehormatannya jadi basa-basi, bukan benar-benar penghormatan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Good Traders, pada hari ini mari kita renungkan firman Tuhan.
Kalau hidup kita tidak takut akan Tuhan, maka kita berusaha kembali untuk hidup takut akan Tuhan. Karena ini yang kita wariskan terus-menerus sampai ke generasi dan ke generasi berikutnya. Sehingga kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.